Shalom KKS, Allah adalah api yang menghanguskan segala musuh-musuhnya. Mengapa demikian? Karena Allah adalah kudus, dan kita dikuduskan oleh firman dan darah. Jika ada hal-hal yang tidak kudus di sekeliling kita, maka api Tuhan yang akan menghalau mereka. Ini juga terjadi dalam lingkup pergaulan kita. Karena kita dicetak untuk menjadi kudus, maka jika ada yang tidak kudus di sekeliling kita, otomatis hadirat Allah sendiri yang menghancurkan segala kenajisan tersebut. Ulangan 9 ayat 3-4. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ketika Tuhan menghalau musuh-musuh Israel dengan segala kenajisannya, Tuhan juga mengingatkan bangsa itu bahwa kekuatan Tuhanlah yang melakukannya. Ia memberi perintah kepada Yosua agar bangsa Israel taat dan setia di dalam seluruh ketetapannya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketaatan dalam memelihara ketetapan Tuhan mendatangkan berkat. Saat kita melayani Tuhan dengan hati tulus, Tuhan sendirilah yang menjadi berkat-Nya. Saat kita benar, melayani benar, menjadi hamba Tuhan yang benar, kehidupan kita juga pasti diberkati dan menjadi saluran berkat. Ulangan 10 ayat 9. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 10 ayat 12-13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ketaatan adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan taat kepadanya? Isilah hati kita dengan firman, dengan perintah-perintah Tuhan serta janji-janjinya. Bukan mengisinya dengan segala yang jahat, pahit, dan pementingan diri sendiri. Ulangan 10 ayat 16-17. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. KKS, saat kita memberi diri kita untuk sepenuhnya berada dalam pimpinan Roh Kudus, taat pada arahannya dari waktu ke waktu, dengan sendirinya ketaatan akan menjadi suatu karakter yang melekat pada diri kita, dan itu mengalirkan berkat-berkat Tuhan seperti aliran sungai yang akan memberkati orang-orang di sekeliling kita juga. Tuhan memberkati. Amin.